dua kelinci liar dan pemburu bersinar. Utara, 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 utara. Pada suatu hari di sebuah hutan yang megah, terdengar dua kelinci liar menuju ke rumah mereka. Kedua kelinci ini tidak tinggi ataupun besar. Mereka adalah dua kelinci kecil dan mungil di dalam hutan yang lebar. Kakak, apakah kita sudah sampai, kakak? Utara. Adik-adik, sudah aku bilang beberapa kali, jika sungai belum terlihat, maka kita belum sampai. Oh, baiklah kalau begitu. Utara, utara, utara. Aduh, adik kecil, kamu ini sebenarnya sedang apa? Aku menjadi terganggu mendengarmu menyebut kata itu selalu. Kakak mungil. Ini aku katakan agar kita tetap ingat arah jalan. Konon kan kalau lupa, kita akan tersesat. Utara. Tetapi kecil, kita ini bukan ikan. Kita berjalan sampai kaki pegal saja, akan tetap ingat bahwa kita itu sedang menuju utara. Tetapi kak, bagaimana jika kita harus belok arah, kak? Tentu kita akan menuju timur atau barat, bukan? Utara. Kelinci mungil pun menghentikan langkahnya dan berputar untuk menghadapi adik kecilnya. Adik kecil, apakah kamu tidak tahu? Ketika berjalan di hutan ini, suara kita tidak bisa terlalu besar. Kenapa begitu, kak? Utara. Ku dengar-dengar dari para tupai, sebuah pemburu bersinar sedang berkeliaran di hutan ini. Pemburu bersinar? Iya, menurut para tupai, cahaya mereka itu hanya sebuah tipuan yang membuat mereka tampak seperti sedang terbang. Tetapi sesungguhnya mereka itu lebih besar daripada serigala dan setinggi para elang. Apakah itu benar, kakak? Tak pernah ku dengar makhluk setinggi Dan mereka. konon katanya para pemburu itu telah menangkap banyak sekali kelinci yang telah melewati hutan ini. Jadi kita harus berhati-hati. Dan yang paling penting, harus tidak berisik. Jadi kumohon, janganlah berisik. Jangan sekali lagi menyebut kata utara ataupun kata-kata lainnya. Tetapi, Sudah, kita tidak akan lupa. Ayolah. baiklah. Kedua kelinci liar terus melangkah, melompat riang tanpa lelah. Waktu berlalu, matahari pun menghilang. Tak mereka sadari bahwa langit sudah tidak lagi terang. Kakak. Sepertinya sudah gelap, kakak. Aduh, benar-benar. Tetapi sungai tidak sama sekali terlihat. Apakah sungai telah menghilang? Kakak. Suara apa itu, kakak? Suara jangkrik menemani takut mereka. Setelah mendengar suara yang menandakan bahaya, dari jauh bisa terlihat sesuatu yang sangat janggal. Sebuah cahaya. Adik, kita harus lari. Apa itu, kak? Apakah itu pemburu bersinar? Apapun itu, mereka menuju ke arah kita. Jadi lebih baik kita lari saja. Cepat adik kecil, ayo kita lari. Kedua kelinci pun mulai melompat lebih cepat. Tidak peduli bila arahnya tepat. Tetapi ketika kecepatan sudah mulai sedap, Ada jebakan tali.
Cahaya yang mengambang pun bersinar ke mereka. Suara langkahnya yang besar semakin terdengar, semakin mendekat. Adik kecil, lari adik kecil. Sang kelinci kecil melompat sekuat tenaganya, memastikan sang pemburu bersinar tidak bisa menangkapnya. Setelah berhasil menjauhkan diri dari sang pemburu besar, sang kecil pun berpikir, Kakakku masih terperangkap dan takut. sang mungil sementara sedang berusaha mengeluarkan dirinya dengan menggigit tali perangkap yang sedang mengikatnya. Ayolah. Dengan memastikan bahwa sang pemburu tidak ada di sekitarnya, dia mengunyah dan mengunyah terus-menerus sampai akhirnya Aku bisa keluar. kelinci mungil mulai mengeluarkan dirinya menuju kebebasan. Ketika berhasil, dia bersiap untuk mencari adiknya. Tapi dari kejauhan, dia pun mendengar suara yang amat kencang. Kakak, apakah kakak baik-baik saja? Cahaya pun seketika mulai berputar arah, melari menuju kelinci kecil yang sedang bahagia. Kakaknya yang tidak mau melihat adiknya terperangkap, mulai lari ke arahnya juga. Adik kecil, awas. Sebuah karung terlihat jatuh menuju ke arah sang kecil. Tetapi sebelum bisa melahapnya, kakaknya pun berhasil mendorong adik kecil itu dan sekali lagi tertangkap oleh para pemburu bercahaya. Kakak! Sang adik kecil berusaha untuk bangkit lagi dan menolong kakaknya. Tetapi alangkah sayangnya, kaki kelinci tersebut terperangkap di dedaunan semak-semak yang mengikat kedua kaki belakangnya. Kakak! Sang pemburu bercahaya terlihat membawa karung yang melahap kakaknya menuju ke sebuah makhluk mata bersinar yang lebih besar. Kakak! Sekeras apapun teriaknya, panggilan sang kelinci kecil tersebut tidak berhasil mengembalikan kakak mungilnya. Makhluk mata bersinar yang menampung pemburu bersinar telah menjauh, meninggalkan sang kecil dengan dirinya bersama kesunyian hutan yang gelap gulita. Kakak, maafkan aku kakak. Harusnya aku tidak ceroboh kakak. Sendirian dan penuh kesedihan, sang kelinci kecil tersebut hanya bisa mengisi kesunyian hutan dengan suara tangisannya. Tangisan yang penuh rindu kepada kakaknya, tangisan yang penuh nada menyesal pada dirinya. Tangisan yang sangat keras, sampai sang kelinci kecil pun tak sadar akankah burung yang telah mendatanginya. Suara apa itu? Apakah sebuah elang? Oh tidak, celakalah aku. Loh, daun-daun yang mengikatku. Kapan mereka lepas? Suara sayap terdengar dari atas sang kelinci. Ketika ia tengok ke atas, ditemuilah sebuah burung kecil dengan bulu yang indah penuh warna. Inilah sang biru tua. Hei, kamu sedang apa main di semak-semak? Bikin aku repot saja mengeluarkanmu. Aku tidak sedang bermain. Aku dan kakakku sedang berjalan pulang. Tetapi kakakku tidak sengaja berjalan ke arah yang salah. Dan karena dia menyuruhku diam, aku tidak bisa berkata itu kepadanya. Sebuah kelinci yang sudah tahu arah, tetapi masih saja tersesat. Agak membingungkan ya. Memang aneh kan? Aku ini bodoh sekali. Hei,
Janganlah bersedih seperti itu. Seorang kelinci kan harus imut dan lucu. Bagaimana bisa imut dan lucu kalau cemberut seperti itu? Aku tidak mau berlucu-lucu. Aku telah kehilangan kakakku. Untung aku baik hati. Hei, dengar ya. Sebenarnya aku tahu kemana para pemburu itu menuju. Karena mataku yang cantik ini bisa melihat segalanya ketika berkeliaran di langit yang indah. Para pemburu yang mengambil kakakku. Benarkah? Kemana mereka? Aku akan membantumu. Tetapi kamu juga harus membantuku. Oke? Kau butuh bantuan? Bantuan apa? Tolonglah, bantu aku dan kakakku. Baiklah. Akan kuberitahu masalahku ketika kakakmu terselamatkan. Untuk sekarang, marilah bertamasya di hutan mengerikan ini. Dengan sang biru tua yang memimpin di udara, sang kelinci kecil pun mulai perjalanan untuk menyelamati kakaknya. Akankah mereka sampai ke tujuan mereka? Ataukah sebuah halangan sudah siap menunggu di jalur mereka? Dan tentunya, akankah kelinci mungil berhasil diselamatkan? Semua jawaban akan terungkap di kisah selanjutnya. Dua kelinci liar.